Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu guru beserta staf karyawan SD2 Darul Hikam. Alhamdulillah pada hari ini kita memasuki hari ke-13 di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat spesial karena pada bulan ini kita sedang berada dalam ujian COVID-19 yang Allah turunkan secara dahsyat sehingga menjadi pandemi global seluruh dunia. Dalam Ramadan ini, alhamdulillah kita insya Allah akan mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama, kita sudah berniat dengan sungguh-sungguh untuk mengoptimalkan Ramadan bersama anak didik kita dengan merancang sedemikian rupa pekan Ramadan bersama anak-anak. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi insya Allah dari segi niat kita sudah mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, kita mendapatkan pahala dengan mengoptimalkan Ramadan kita bersama keluarga, sehingga kita bisa lebih banyak waktu untuk mengoptimalkan seluruh potensi kebaikan yang ada pada keluarga kita. Jadi dengan kondisi seperti ini justru kita insya Allah mendapatkan pahala kedua-duanya. Pahala mendidik anak didik dan pahala menjalankan profesi kita sebagai guru, serta pahala menjalankan peran kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dan anggota keluarga. Bapak dan Ibu guru yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan pendidikan atau kita kenal dengan bulan tarbiyah, di mana kita bisa menempa diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Walaupun kondisi Ramadan kita tahun ini sangat berbeda dengan Ramadan tahun lalu, di mana kita tidak bisa tarawih bersama, tadarus bersama, iktikaf di masjid bersama, tetapi ketahuilah bahwa semua yang terjadi ini adalah atas izin Allah. Dan kita sebagai manusia tidak berhak sedikit pun untuk protes ataupun marah menentang kondisi sekarang ini. Karena di balik corona atau di balik COVID-19 ini ada banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Kita tentu ingat bagaimana proses ketika Allah menciptakan Nabi Adam atau manusia pertama di surat Al-Baqarah ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Itu di surat Al-Baqarah ayat 30. Malaikat kemudian berkata, kurang apa pengabdian kami? Kurang apa puja-puji kami ya Allah? Nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mengapa harus ada khalifah lagi? Allah mempertegas, ini a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Nah, hikmahnya adalah sebagaimana Allah menciptakan manusia, kita diciptakan oleh Allah sebagai khalifah. Apakah semua menerima? Tidak semua menerima. Malaikat tentu saja menerima, tetapi ada satu yang tidak menerima, yaitu iblis. Jika kita berbicara perbedaan antara manusia dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan alam semesta, langit, bumi, laut, sungai, danau, ada perbedaan. Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat, apakah kamu tahu perbedaan itu? Maka malaikat pun menjawab, kami tidak tahu ya Allah. Di mana perbedaannya? Wa 'alamal adama asma'a kullaha. Ini adalah makhluk yang bisa diajar. Allah mengatakan kepada manusia adalah makhluk yang bisa belajar. Sedangkan malaikat tidak diajar. Malaikat kemudian mengatakan,
ya malu nama yuk marun, menjalankan apa yang diperintahkan. Ya, kemudian malaikat tidak membantah lagi. Tetapi manusia itu berbeda. Ada orang-orang yang sombong, pintar, kaya, seringkali takabur dengan kelebihannya, padahal mereka memiliki kekurangan. Orang yang memiliki harta, tahta, senjata, kereta, dan tak lainnya yang sombong, seakan itu yang membuat mereka jaya. Tetapi tidak. Manusia itu sebenarnya lemah. Dan malaikat tahu itu. Waktu melihat penciptaan manusia, malaikat tahu bahwa ini adalah makhluk yang tidak betah dengan ujian. Khalqun la yatama'ak. Khalqun la yatamalak. Namun akhirnya malaikat menyadari dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah bahwa memang dia tidak mengetahui apa-apa, tetapi Allah lah yang maha mengetahui. Lalu malaikat diminta oleh Allah untuk menonton betapa banyak sekali keunggulan manusia. Karena manusia itu bisa diuji dan lulus dalam ujian. Lalu malaikat diminta untuk sujud. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Malaikat taat, nurut, tahu diri, dan malaikat tahu bahwa derajatnya lebih rendah daripada manusia. Nah, celakanya banyak manusia yang tidak tahu diri. Akhirnya ia tidak mau merendahkan dirinya, tidak mau sujud, dan tidak mau nurut ketika Allah perintahkan. Dan ini adalah satu dari penyakit iblis, yaitu fasajadu ila iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud ketika Allah perintahkan sebuah makhluk itu sujud kepada Adam? Aba wastakbaro. Iblis berkata, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, sedangkan manusia dari tanah. Maka takabur dan aba ini termasuk sifat-sifat orang kafir. Nah, hubungannya apa? Hubungannya adalah dengan kondisi COVID-19 saat ini dan beberapa karakter manusia tadi yang saya sebutkan. Sesungguhnya manusia memiliki banyak sekali potensi yang unggul dibanding makhluk yang lainnya. Manusia itu adalah manusia yang bisa diuji dan dia bisa lulus dari ujian. Tetapi jika kita termasuk manusia yang tidak bisa diuji, karena memang salah satu sifat manusia adalah lemah, maka hati-hatilah, nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita masuk ke dalam sifat yang dimiliki oleh iblis. Dan ini pula yang sedang diuji oleh Allah di tengah kondisi COVID-19 ini. Ketika Allah menurunkan corona kepada kita, umat manusia, maka ada hal yang ingin Allah beritahukan kepada kita. Satu, bahwa manusia jauh lebih lemah, jauh lebih tidak berdaya dibandingkan makhluk yang Allah ciptakan yang disebut dengan corona. Sampai sekarang masih dicari bagaimana cara menghentikan atau mematikan virus corona. Dan itu memang tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Nah, ini satu yang bisa kita pelajari di COVID-19 ini adalah tidak boleh sombong. Bahwa manusia tidak boleh memiliki sifat sombong, ujub, ataupun takabur seperti yang dimiliki oleh iblis. Tetapi jika kita memiliki sifat seperti itu, maka hati-hatilah kita masuk ke dalam orang-orang yang memang seperti iblis, ya, nauzubillah min dzalik. Itu adalah sifat orang-orang yang kafir atau ingkar kepada Allah. Dan kemudian ketakaburan orang kafir itu apa? Dia tidak mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Dia dibuat hidup, dikasih nyawa, tapi tidak mengakui. Maka jika kita sebagai manusia merasa takabur, merasa diri lebih hebat, hati-hatilah jangan sampai kita justru masuk ke dalam perangkap tidak lulus ujian. Karena hakikatnya COVID-19 ini adalah ujian untuk kita agar kita bisa lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan diingatkan oleh Allah bahwa kita adalah makhluk Allah, makhluk yang lemah, la haula wala quwata illa billah, yang harus berpasrah diri kita kepada Allah agar kita lebih taat lagi kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu mungkin sekilas yang bisa saya sampaikan hikmah dari Ramadan bersama COVID-19 ini. Ada banyak sekali hikmah untuk menempa diri kita menjadi lebih baik, hikmah untuk bisa mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.